Guys, sekarang sinyal 5G itu udah mulai hampir merata loh, khususnya di Jakarta. Nah, biar kalian ini bisa menikmati gimana rasanya internetan dengan sinyal 5G, kali ini kita bakal buatin rekomendasi handphone Samsung termurah dengan sinyal 5G bro. Dan yang pasti ini masih layak banget ya buat kita milikin di tahun-tahun ke depan. Nah, biar gak penasaran, tonton video ini sampai habis guys. Di produk pertama ada Samsung Galaxy A25 5G. Ini bisa dibilang handphone yang aman sih versi Samsung di kelas menengah. Karena di kisaran harga segitu guys, kita bisa dapetin feels flagshipnya Samsung loh. Masuk ke bagian performa, Samsung Galaxy A25 5G ini guys pakai Exynos 1280 yang honestly standar aja sih di kelasnya. Tapi buat daily use kayak misalkan multitasking, sosmed, streaming, sampai edit ringan, ini masih aman banget bro. Main game juga masih sanggup ya, bahkan di settingan grafis yang tinggi masih stabil. Dari sisi desain dan juga layar, ini udah mengadopsi Super AMOLED 120Hz, jadi untuk scrolling ini halus banget dan warnanya tuh khas Samsung. Paling minusnya di bezel aja nih, masih agak tebel, jadi kelihatan belum full modern gitu. Tapi kalau soal kualitas tampilan, ini udah di atas rata-rata banget di kelas harganya bro. Sementara buat urusan kamera, Samsung Galaxy A25 5G ini guys, nggak neko-neko, tapi hasilnya tuh tetap konsisten. Buat foto harian hasilnya tajam banget ya, warnanya juga aman, dan yang menarik, handphone ini tuh udah bisa ngerekam video sampai 4K loh. So buat kalian para pelajar nih, pekerja kantor ataupun orang tua yang mau handphone enak dipakai bertahun-tahun, gue rasa handphone ini cocok banget untuk kalian milikin guys. Buat spesifikasi singkat dan juga harga terupdate ada di scene berikut ini. Di produk kedua ada Samsung Galaxy A23 5G. Sedikit lebih murah ketimbang Galaxy A25 5G. Dari desain depan sampai belakang dan juga build quality-nya, ini kerasa solid banget guys. Layarnya juga lega banget ya buat nonton ataupun scrolling TikTok seharian. Karena udah 6,6 inci Full HD+. Dengan refresh rate di angka 120Hz yang bikin semua transisi itu lebih halus dan enak gitu dilihat. Di urusan performa, A23 5G ini guys pakai Snapdragon 695 yang udah mendukung konektivitas 5G pastinya. Tapi memang RAM-nya ini masih 6GB dengan storage 128GB. Terus buat kamera, A23 5G ini guys punya 4 kamera di belakang dengan kamera utama 50MP yang hasilnya ini lumayan tajam banget guys buat foto harian. Selain itu fitur OIS-nya juga berjalan cukup baik ya saat stabilin video. So buat kalian yang tertarik dengan smartphone ini guys, berikut spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya bro. Masuk ke produk ketiga, ada yang masih fresh banget nih, yaitu Samsung Galaxy A17 5G. Ini tuh seri A terbaru yang harganya di kisaran 3 jutaan. Tapi udah nampangin layar gede Super AMOLED 6,7 inci dengan konektivitas 5G. Yang sekarang nih udah makin penting banget lah buat aktivitas sehari-hari lo. Cuma memang layarnya ini hanya punya refresh rate di angka 90Hz. Tapi udah nyaman banget kok buat scrolling. Masuk ke performa, A17 5G ini guys pakai Exynos 1330 yang dipaduin sama RAM sebesar 8GB dan storage seluas 256GB. Tapi masih bisa di-extend kok pakai microSD sampai 2TB. Ini bikin multitasking dan juga nyimpen file jadi lebih lega lagi bro. Baterainya juga kuat banget ya dengan kapasitas 5000 mAh plus fast charging 25W. Nah kalau kita ngomongin soal desain dan juga kamera, A17 5G ini guys tampil clean dan juga elegan buat ukuran handphone di harga 3 jutaan. Bodinya tuh tipis, build quality-nya cukup solid, dan layarnya tuh lega banget lah buat nonton film ataupun main game. Sementara untuk urusan foto-foto momen, handphone ini tuh punya konfigurasi triple kamera dengan sensor 50MP untuk kamera utamanya. Sama udah dibekalin juga nih sama yang namanya OIS bro. Sementara untuk kamera depannya, ini resolusinya 13MP yang oke banget lah buat selfie ataupun video call. Menurut gue pribadi ya, A17 5G itu lebih worth it sih ketimbang A23 5G. Jadi buat lo semua nih yang pengen handphone 5G stabil, layar cakep, dan baterai tahan lama, gue rasa Samsung Galaxy A17 5G ini patut banget untuk kalian pertimbangkan. Nah berikut spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya bro. Selanjutnya ada handphone yang mungkin aja jarang kalian denger nih sekarang, yaitu Samsung Galaxy M14 5G. Ini tuh salah satu handphone 5G paling ngangenin banget tau guys di kelas 2-3 jutaan. Karena ngasih semua yang lu butuhin nih buat dipakai sehari-hari tanpa ribet. Misalkan dari tampilannya, kelihatan kan ya tetap Samsung banget gitu vibe-nya. Dari desainnya pun premium.
Layarnya udah terbilang luas di angka 6,67 inci Full HD Plus dengan refresh rate di angka 90 Hz. Sementara di bagian baterainya ini gede banget guys di angka 6000 mAh. Lanjut masuk ke bagian performa yang mana ini handphone dibekalin sama Exynos 1330 dengan kombinasi RAM yang bisa sampai 6 GB dan bisa ditambahin juga nih pakai fitur RAM Plus. Jadi ngebantu banget lah buat lu buka banyak aplikasi sekaligus. Selain itu UI-nya juga udah pakai One UI Core terbaru yang ringan dan juga simple nih. Cocok lah buat lo yang nggak mau ribet gitu, tapi tetap pengen pengalaman Samsung yang mulus. Tapi pertanyaannya, kira-kira handphone ini tuh cocoknya buat siapa guys? Pertama, buat lo orang yang memang pengen punya baterai badak, khususnya nih yang males dikit-dikit tuh harus ngecharge. Nah, M14 5G ini bisa banget jadi solusinya. Untuk spesifikasi lengkap dan harga terupdate ada di scene berikut ini bro. Lanjut lagi brother, sekarang gue mau rekomendasiin Samsung Galaxy A16 5G. Handphone ini tampil sebagai pilihan menarik banget loh buat lo yang pengen punya sinyal 5G plus layar AMOLED seluas 6,7 inci tanpa keluar budget yang mahal. Kalau kita ngomongin soal performa, A16 5G ini guys ngandelin chipset MediaTek Dimensity 6300 atau versi Exynos di beberapa pasar yang udah cukup banget lah buat kerja harian, multitasking ataupun main game yang ringan. Sementara buat RAM storage-nya udah dibekalin sama RAM 8GB dan juga internal storage 256GB yang masih bisa diperluas lagi nih pakai microSD. Ngomongin soal kamera, ini juga ada salah satu nilai jualnya banget guys. Doi ini punya triple kamera belakang dengan 50MP kamera utama, 5MP ultra wide dan 2MP makro. Bisa bikin foto landscape juga lah guys. Kemudian portrait ataupun close up dengan hasil yang lumayan tajam nih buat sosmed. Kamera depannya 13MP, ini cukup oke banget buat selfie dan juga ngambil video bro. Nah berikut spesifikasi singkat dan juga harga terupdate dari Samsung Galaxy A16 5G di scene berikut ini guys. Masuk ke produk ke-6, rasa-rasanya kurang afdol gitu ya kalau kita ngebahas handphone Samsung 5G murah, tapi kita nggak ngebahas Samsung Galaxy A14 5G. Device ini tuh hadir dengan layar 6,6 inci Full HD Plus dengan refresh rate di angka 90 Hz. Sementara di bagian performa, Galaxy 14 5G ini guys make MediaTek Dimensity 700 5G dengan kombinasi RAM 6GB yang kalian masih bisa nambah lagi nih pakai RAM Plus. Sementara buat internalnya memang cukup nanggung sih di tahun-tahun sekarang karena cuma 128GB aja. Tapi slow guys karena kalian bisa extend pakai microSD sampai 1TB. Dan yang paling penting nih ya, baterainya tuh 5000 mAh yang tahan lama banget lah buat lo yang aktif dari pagi sampai malam tanpa harus ribet bolak-balik ngecas. Jadi Galaxy A14 5G ini guys cocok banget lah buat lo yang pengen handphone layar gede dan juga smooth nih buat nonton ataupun scrolling konten. So buat lo anak muda, pelajar atau siapapun yang butuh smartphone 5G harian tanpa ribet, gue rasa handphone ini worth it banget untuk kalian milikin guys. Untuk informasi spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini. Oke, tadi itu Samsung 5G yang masih enak banget dipakai harian tanpa ribet guys. Tapi kalau budget lu lebih pengen ditekan lagi nih ya, jawabannya gampil guys, ada di scene berikut ini. Terakhir ada Samsung Galaxy A06 5G. Ini salah satu opsi yang bikin lo tuh bisa nyobain konektivitas 5G tanpa harus keluar duit banyak bro. Karena harganya itu cuma di kisaran 2 jutaan doang. Tapi lo masih dapat pengalaman yang nge-feels premium di banyak aspek. Misalkan nih ya, layarnya udah 6,7 inci PLS LCD dengan refresh rate di angka 90 Hz. Jadi untuk scrolling TikTok, nonton film di YouTube, ataupun main game ringan, itu tetap halus guys dan enak banget lah dilihat. Kecerahan layarnya juga lumayan tinggi ya, nyampe angka 800 nits. Jadi masih oke banget lah dipakai di luar ruangan, meski masih HD Plus aja nih. Dari sisi performa, lumayan banget nih buat harian bro. Handphone ini tuh pakai chipset MediaTek Dimensity 6300, plus RAM-nya 6GB dengan penyimpanan di angka 128GB. So buat aktivitas harian kayak misalkan sosmed, browsing, streaming, bahkan multitasking ringan, itu masih responsif banget kok dan jarang ada lag. Gak cuma itu ya, baterainya juga tahan lama nih di angka 5000 mAh. Lengkap dengan fast charging di angka 25 watt, jadi nggak perlu sering ngecas bolak-balik bro.
Nah, kalau dari segi desain, bodi belakangnya punya tekstur halus ya, yang bikin tuh ngerasa nggak murahan banget nih handphone. Warnanya juga stylish banget, dan setup kameranya itu minimalis, tapi tetap fungsional. Doi ini punya kamera belakang 50 megapiksel, depth 2 megapiksel, yang hasilnya cukup detail banget lah untuk foto harian. Sementara buat kamera depannya guys, punya resolusi 8 megapiksel. Jadi buat lo semua nih para pelajar, mahasiswa ataupun pekerja muda yang pengen handphone Samsung 5G serbaguna di harga terjangkau, gua rasa Samsung Galaxy A06 5G ini guys bisa banget jadi pilihan yang paling worth it untuk dimasukin shortlist kalian. Berikut adalah spesifikasi singkat dan juga harga terupdate di scene berikut ini bro.